وإن التعلم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah selesai cerita Isra Mi'raj dalam 2 minggu kurang lebih juga, tapi yang mungkin ada tambahan sedikit atau mungkin bilang nyambung sama cerita Isra wal Mi'raj. Ini babnya orang yang mencemooh ya kan, atau yang menolok-olok kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang pertama setelah Isra Mi'raj itu yang kita kemarin kasih tahu, Abu Jahal. Ya, ketemu atau datang kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, ada kabar baru." Bukan maksudnya dia mau kabar baru, mau faham atau mau belajar, enggak. Dia mau seperti tadi bilang mencemooh atau menolok-olok kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bilang, "Saya kemarin pergi ke Baitul Maqdis." Rasulullah tidak bilang sama beliau langsung, saya naik ke langit yang ketujuh atau setelahnya atau ila Sidratul Muntaha, enggak. Bilang ke Baitul Maqdis itu tidak terima. Ceritanya kita kemarin sudah jelasin, ada hikmah. Kadang-kadang Allah Ta'ala membela agama Islam di orang yang kafir, yang non-muslim. Contohnya ini sekarang saya kemarin juga jelasin ini. Yang membela orang Palestina jadi orang di luar, bukan Arab, bukan Muslim. Mereka keluar demo, yang kemarin masukin apa itu bahasa Indonesia, pengadilan itu, apa itu namanya, pengadilan apa negara atau negeri itu, Janub Afrika. Ya, ini kadang-kadang bantuan Allah Ta'ala kepada orang mukmin, jangan kita lihat, wah saya orang Muslim berarti mungkin Allah Ta'ala suka saya. Kadang-kadang suka, kadang-kadang tidak suka. Kasih orang lain yang tidak suka. Membelanya lebih afdal dari kamu. Jadi jangan rasa sombong. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum." Kalau kamu tidak mau, tidak ikut, Allah Ta'ala mengganti orang lain. Di sini Abu Jahal datang, ceritanya kita kemarin sudah jelasin sampai akhirnya kumpul mereka. Nabi kasih tahu kepada mereka semuanya yang tanya tentang sifat atau alamat Baitul Maqdis atau bagaimana pintunya, ruangnya. Rasulullah kasih tahu semuanya. Di dalam riwayat hadis sahih kita kemarin sudah jelasin, di Rasulullah bilang fartajja alayya karena Rasulullah masuk malam, masuk Baitul Maqdis malam, tidak tahu, tidak bisa hafal pintu pertama, setelahnya ini, sebelumnya apa, ada jendela atau ada pintu, itu sebabnya masuk malam. Rasulullah bilang fartajja artinya saya tidak tahu alamatnya. Allah Ta'ala kasih gambar untuk Baitul Maqdis. Rasulullah jelasin ini semuanya sudah terima. Ada yang masuk agama Islam, keluar dari agama Islam, ya murtad. Ada yang baru masuk agama Islam karena mereka tahu ini bukan sifat orang mendusta atau orang bohong. Ini satu. Juga di dalam cerita Rasulullah waktu balik, waktu dia pergi sama Jibril, naik burak, dia lihat rombongan dari Quraisy bawa apa itu, makan atau jual beli, itu namanya apa bahasa Indonesia, perdagangan atau apa itu ya kan. Mereka rombongan biasa itu kadang-kadang sampai 70 unta itu mereka ikat dari pertama sampai 7 biar tidak nyasar di pasir. Juga kita tahu hewan kita tidak bisa atur ya. Kadang-kadang ini mau kanan, ini kiri, tapi waktu mereka ikut ikat dari hidungnya ke yang di depannya. Jadi
mereka atau jamaah jalan, ada satu yang sudah pergi atau hilang. Rasulullah kasih tahu sama mereka. Hai fulan, Bani Fulan. Karena Rasulullah sudah kenal mereka. Wahai Bani Fulan, ada unta kamu di tempat sekian. Ayo pergi cari atau ini. Ini satu riwayat. Mereka bilang kalau benar kita tanya mereka kalau datang atau tidak. Orang Quraisy. Orang Quraisy bilang ini kalau benar ntar kita tanya sama jamaah rombongan kalau datang kita tanya benar kamu bilang sama mereka atau tidak. Waktu mereka datang, yang rombongan itu yang tadi ontaknya nyasar, mereka tanya, benar mereka bilang betul, kita dengar suara Muhammad, tapi tidak tahu dari mana. Itu kemarin yang kita bilang apa? Linuriyahu min ayatin al-kubra. Terlihat ayat atau tanda-tanda yang besar. Ini tanda yang besar. Ada juga Rasulullah kasih tanda sama mereka, saya juga minum dari air mereka. Ya, dari rombongan tadi. Mereka kasih tahu betul ini. La ilaha illallah. Ini mungkin kita bilang yang tanda yang paling besar juga kemarin kita di terakhir tentang masalah salat. Itu biar kita bisa setiap hari ketemu sama Allah Ta'ala. Rasulullah ketemu satu kali ya kan, yang dalam secara langsung Allah Ta'ala kasih, kemarin kita jelasin, kasih oleh-oleh apa? Salat. Salat biar kita ini mungkin oleh-oleh dari langit ya kan. Juga biar kita paham kenapa salat itu, karena salat yang penting atau rukun atau ibadah yang penting jadi wajib itu di langit. Tidak langsung seperti tidak dari Jibril seperti rukun-rukun atau yang lain ahkamul Islam. Biasa Jibril bawa ini halal, ini haram, suruh salat, suruh puasa, suruh zakat, suruh jihad, semuanya dibawa di bumi. Tapi ini enggak, karena salatnya ini mulia, jadi dalam secara langsung Allah Ta'ala sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kita ambil pelajaran apa? Ambil pelajaran karena yang mau hubungan sama Allah Ta'ala langsung bisa dalam salat. Mau dekat sama Allah Ta'ala langsung dalam salat. Kalau ada wasitah, Jibril, Muhammad, berarti ini ada kayak jauh sedikit. Tapi enggak. Hal-hal berapa orang yang saleh, yang mereka cinta atau suka salat, itu luar biasa. Ceritanya tidak mungkin kita bisa selesai di sini, tapi ini masih ingatin Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, banyak itu sebelumnya, setelahnya kita sudah kemarin tahu ada beberapa orang yang kafir yang mengganggu atau ganggu Nabi Muhammad SAW selalu. Jadi dari beberapa suku itu ada satu orang yang paling keras. Sampai ahli sirah atau di buku sirah bilang yang dari Bani Fulan ada Fulan. Itu yang paling keras. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya Allah Ta'ala ambil atau mungkin kita bilang dendam ya kan kepada dari mereka. Biar Nabi tenang, itu mungkin kita bilang habisin mereka itu. Gimana caranya? Qala Ibnu Ishaq fa aqama Rasulullah SAW ala amri Allah Ta'ala sabiran muhtasiban muaddiyan ila qaumihin nasiha. Ya Rasulullah itu orang yang paling apa sabar di antara umatnya. Juga waktu Rasulullah baca ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu qala rahimallahu akhi Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Itu orang Yahudi ganggu Nabi Musa sampai Rasulullah puji Nabi Musa, dia orang sabar. Oke. Coba baca ini Bu Aida. Ya, Syekh. Orang-orang yang cemooh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perlindungan Allah kepada beliau. Nah, Ibnu ini Ishaq lihat berkata, dan apa perlindungan Allah Ta'ala kepada beliau. Berarti orang yang masuk jalur dakwah pasti kena gangguan, tapi juga pasti Allah Ta'ala perlindungi atau jaga orang yang ikhlas, ahli ikhlas.
Kalau kamu ada yang ganggu, kamu sudah bilang, enggak mau, saya enggak mau repot lagi. Itu kamu yang rugi. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran apa? Ada, pasti harus ada yang ganggumu, tapi juga harus kamu iman dalam satu waktu, dalam satu hari ada bantuan dari Allah Ta'ala. Ini contoh 5 orang aja. Kalau kita hitung semuanya banyak, tapi di sini ahli sirah kasihan balin apa keras. 5 orang. Coba. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan sabar, mengharap ridhonya, dan menyampaikan nasihat kepada kaumnya. Ya, Kendati beliau berarti tiga Ustazah ya kan? Sabar, sabar, ridho, mengharap ridha Allah Ta'ala dan menyampaikan nasihat. menyampaikan nasihat. Tidak berhenti. Kadang-kadang kita bosan. Saya nasihat sama fulan, dia tidak terima 1 kali, 2 kali, ya biarin. Kalau sama orang, boleh sama orang lain. Kadang-kadang sama anak kita. Anak kita. Kita bicara atau nasihatin 1 kali, 2 kali, kita lihat dia tidak dengar, sudah lapas. Jangan. Harus sabar, harus ulang lagi. Karena hati manusia itu di tangan Allah Ta'ala. Bisa berubah. Kadang-kadang waktu nasihat sekarang tidak cocok. Di waktu lain dia terima. Kamu sudah berkali bilang sama dia, tapi waktu Allah Ta'ala sudah berubah atau hatinya, merubah hatinya, bisa terima nasihatnya. Juga kadang-kadang caranya. Cara nasihat. Ya fulan, ini kenapa salah? Dia baru melakukan di depan orang. Melakukan hal yang mungkin salah. Kamu di depan orang, ini salah, ini haram, tidak boleh. Ya pasti dia tidak terima. Tapi setelah selesai, kamu datang atau duduk sama dia dalam cara yang bagus, yang baik, pilih kata yang bagus. Amr bil ma'ruf. Namanya amrun bil ma'ruf. Ya, bisa terima. Kadang-kadang dia ada rasa apa itu bahasa Indonesia tolak, tapi setelah kamu pergi pasti dia pikir, oh ya, fulan tadi benar, saya salah. Oke, lanjut ha. Kendati beliau mendapatkan pendustaan, gangguan, dan cemooh. Tokoh-tokoh yang mencemooh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti disampaikan kepadaku oleh Yazid bin Ruman dari Urwah bin Az-Zubair berjumlah 5 orang. Kelima orang tersebut adalah para tokoh dan pemimpin di kaumnya masing-masing. Ini lihat para tokoh. Kenapa para tokoh? Ya ini orangnya mulia di antara kaumnya, dia datang atau turun ganggu Nabi Muhammad. Itu jadi ahli sirah fokus atau kasih namanya. Ada yang lain, bukan tokoh masyarakat yang besar ya, orang biasa awam, itu setiap orang ada. Kita kadang-kadang ya sama istri, kadang-kadang ganggu sama suami. Dalam satu hari sama tetangga, sama saudara itu ada. Tapi beda sama orang yang besar, mungkin kita bilang mulia, ustadz, guru, ganggumu itu kayak sedihnya lebih. Apalagi kalau dia menjabat ya kan, ganggunya Pejabat. berjabat ya kan, itu lebih besar, ganggunya lebih besar dari orang yang biasa. Ini mereka karena itu kadang-kadang ada di antara suku yang ini orang yang besar. Ganggu Nabi Muhammad SAW. Lanjut ha. Siapa itu? Pencemooh dari Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab adalah Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Al-Aswad Asad bin Abdul Muttalib. Al-Aswad ini satu orang dari suku Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab ini atau Kalab. Itu masih ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Kita tahu nama Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Ka'ab bin Abdul Uzza bin Qusay ini bin Qusay. Ketemu sama Nabi. Hasilnya keluarga, tapi ini kok kafir. Ganggu Nabi. Gangguannya besar. Mereka di sini tidak kasih gangguannya apa, tapi karena dia besar atau mungkin banyak, tidak bisa sebut gangguannya. Mereka kasih berlindungan Allah Ta'ala kepada Nabi. Apa yang terjadi setelah orangnya ganggu? Coba.
Seperti yang disampaikan kepadaku bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar Al-Asad bin Al-Muttalib mengganggu beliau Hmm. dan mencemooh, maka beliau mendoakan kejelekan untuknya dengan berkata, Ya Allah, butakan matanya dan yatim anaknya. Berarti dari ini boleh saya doa kepada orang yang ganggu saya? Boleh. Ya, wa in ta'fu khairul lakum. Kalau kamu maaf itu lebih afdal. Tapi di sini kenapa Rasulullah doa? Ya karena sudah kayak dapat wahyu seperti Sayyidina Nuh alaihi salam. Sayyidina Nuh kalau kita mau kasih timbangan di depan mata kita, Sayyidina Nuh jahat itu. Ini kalau kita ya kan. Kenapa? Karena dia doa sama seluruh manusia. Kecuali 80 orang. Ya karena Allah Ta'ala bilang sama dia, wahai Nuh, kita baca di Al-Quran, innahu la yu'min illa man qad aman. Nggak ada orang lain bisa masuk atau masuk agamamu. Sudah itu yang ahli iman ini aja, nggak ada lain. Sayyidina Nuh setelah dia kayak dapat kabar, dapat apa berita ini nggak ada yang masuk iman, kalau seperti itu ambil mereka aja. Sudah semuanya mati di banjir atau tufan. Di sini juga karena sudah mungkin dapat wahyu ini tidak mungkin masuk agama Islam. Rasulullah jadi doa apa? Allahumma ammi basara ya. Jadi buta terus waskil waladahu. Ini hadis riwayat Tabarani. Rawahu Tabarani wa dzakarahu Ibnu Katsir fi tafsirihi wa dzakarahu fil bidayah. Allahumma ammi basara wa askilhu waladahu. Apa itu askilhu waladahu? Coba ulang lagi terjemahnya. Yatimkan anaknya. Yatimkan anak artinya mudah-mudahan atau semoga anaknya juga meninggal sampai dia jadi sendiri. Itu yang maksud, la ilaha illallah. Terus Pencemooh dari udah Bani mati. Ini semuanya yang Rasulullah doa itu jadi. Dia anaknya meninggal, dia jadi buta. Di akhirnya di buku sirah-sirah mereka kasih dia di buta, jadi buta. Setelah berapa hari jadi buta. Tapi kapan itu? Setelah doa. Yang Dani Makhzum, ha? Pencemooh dari Bani Zuhrah bin Kilab ada Al-Asad bin Abdul Yaguds bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Pencemooh dari Bani Makhzum bin Yakzah bin Murrah adalah Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makdum. Al-Walid bin Al-Mughirah ini Khalid, ayah Khalid bin Al-Walid. Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah, la ilaha illallah. Ha, lanjut. Pencemooh dari Bani Saham bin Amr Husais bin Ka'ab adalah Al-As bin Wail bin Hisham. Al-As bin Wail ini ayah Amr bin Al-As. Ini anaknya jadi sahabat besar. Ini tadi itu sudah anaknya meninggal. Tapi ini Al-Walid bin Al-Mughirah anaknya Khalid bin Al-Walid. Al-As bin Wail ini anaknya Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As yang kita kemarin itu cucunya. Al-As bin Wail bin Hashim, ha? Ini bisa berkata Al-As ialah anak Wail bin Hashim bin Su'aid bin Saham. Pencemooh dari Bani Khuza'ah adalah Al-Has bin Atulautilah bin Amr bin Al-Has bin Abdu Amr bin Buwi bin Malkan. Betul, lanjut. Ini namanya ya kan, tidak ada manfaat dari sebut namanya, tapi kita paham ini ada berapa orang. Juga dari berapa suku. Ha. Lanjut, falamma tamadaw fi syar ini orang yang paling keras. Tadi kita bilang. Juga oloknya kayak mengoloknya atau mencemooh ya kan. Itu kayak cemooh, kayak lebih dari lain. Jadi Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran. Ha. Coba, ha? Ibnu Ishaq berkata, ketika mereka terus-menerus mencemooh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Taala menurunkan ayat berikut Al-Hijr 9496 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang Sebentar. musyrik. Ini fasda' bima tu'mar satu-satu biar kita ini. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Sampaikan aja. Jangan kamu kalau ada yang ganggu. Ini ahli dakwah, ahli ibadah, ahli agama. Kamu mau lanjut. Jangan nunggu kalau ada yang nunggu ridha mereka manusia. Enggak ada. Kadang-kadang kamu salat di rumahmu sendiri sudah. Harus ada yang ganggu. Ini bukan kenapa tidak ikut jamaah, kenapa tidak ikut ini. Jadi harus ada gangguan. Jadi kamu lanjut aja.
Terus wa a'rid 'anil musyrikin. Ini khusus kepada orang yang musyrik, yang maksudnya orang kafir di Makkah. Lanjut ha. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang mencemooh, yaitu Ini lihat itu kenapa tadi kita bilang Rasulullah doa, karena sudah kayak Allah Ta'ala bilang sama dia, kita melihara ya kan, dari orang memelihara. yang mencemooh itu ya. Jadi wahai Muhammad, kamu sekarang bebas mau doa, mau ini. Kenapa tidak Rasulullah, mungkin kita bilang Rasulullah tidak membunuhi orang tersebut itu karena belum izin, belum dapat izin untuk jihad. Jihad itu di tahun yang kedua sebelum Badar baru turun ayat al-jihad, setelah Rasulullah sudah pindah atau hijrah ke Makkah, bisa bikin negara sendiri baru dapat izin jihad. Terus tapi di Ke sini Madinah. masih dakwah aja, masih dakwah. Lanjut. Mm-mm. Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Ini bagus sama Nabi, kita bilang bisa senang karena masih orang kafir. Kadang-kadang yang menolok-olok atau mencemooh itu orang Muslim. Mm-mm. Saudaramu, ya ada berapa akhwat ibu mungkin di sini juga, kalau dia mulai istiqamah pakai kerudung pakaiannya, ya kenapa kamu bilang apa Superman atau kasih kata-kata yang bahasa Indonesia hantu atau apa ya kan, untuk akhwat yang pakai kadang-kadang niqab ini banyak jadi seperti itu. Bukan di sini, kita juga diaman, mungkin dia kemarin kurang istiqamah, kurang ibadah. Sekarang mau ninja juga. Eh, Kadang-kadang apa namanya, kurang istiqamah, mulai istiqamah atau salat atau hadir majlis, mereka kasih kata-kata yang itu yang lebih berat dari kalau orang lain, dari orang di luar atau keluar kita. Lanjut di sini di bab terakhir ini, kasih apa yang terjadi sama 5 orang ini ya, atau hukuman Allah Ta'ala. Apa itu, baca? Ibnu Ishaq berkata bahwa Yazid bin Ruman berkata kepadaku dari Urwah bin Az-Zubair atau orang selain Urwah bin Az-Zubair dari para ulama, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang Quraisy melakukan tawaf di Baitullah dan Rasulullah Ini siapa? Shallallahu Alaihi Wasallam Siapa yang lagi tawaf ini? 5 orang yang tadi. Semuanya 5 ini lagi tawaf itu, atau 6 orang lagi tawaf. Terus faqama wa qama Rasulullah. Terus dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di samping Baitullah. ini siapa? Rasulullah di samping Jibril ya. Famarra. Malaikat Malaikat Jibril berjalan melewati Al-Aswad bin Al-Muttalib, kemudian melemparkan daun hijau ke wajahnya, dan Al-Aswad bin Al-Muttalib pun menjadi buta. Ini tadi doa Nabi ya kan? Ya. Terus lanjut. Malaikat Jibril berjalan melewati Al-Aswad bin Abdul Yagus. Kemudian Malaikat Jibril memberi isyarat ke perutnya dan meminta perutnya muntah. Dan Al-Aswad bin Abdul Yagus pun meninggal dunia dalam keadaan perutnya kembung karena air yang tidak bisa keluar dari dalam perutnya. Ini berkah doa tadi ya kan? Karena Rasulullah sudah doa. Terus lanjut. Malaikat Jibril berjalan melewati Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian memberi isyarat ke bekas luka di bawah telapak kakinya. Luka tersebut terjadi pada Al-Walid bin Al-Mughirah beberapa tahun silam pada saat ia menarik pakaiannya yang panjang. Asal-usul lukanya tersebut secara lengkap adalah bahwa ia berjalan melewati salah seorang dari Khuza'ah yang sedang meletakkan bulu di anak panahnya. Kemudian anak panahnya menempel pada kain Al-Walid bin Al-Mughirah dan merobek-robek kaki Al-Walid bin Al-Mughirah hingga terluka. Luka Ini tersebut tadinya telah ceritanya sembuh. telah sembuh, tapi itu ada bekasnya aja. Tapi setelah isyarat Jibril langsung keluar atau tumbuh lagi atau muncul lagi. Kambuh. Hmm. Kemudian kambuh lagi dan membawa kepada kematiannya. Betul.
Terus Malaikat Jibril berjalan melewati Al-As bin Wail, kemudian memberi isyarat ke telapak kaki dalam Al-Aswad bin Wail. Kemudian Al-Aswad bin Wail pergi kepada keledainya karena hendak pergi ke Taif. Kemudian keledainya menderum di antara pohon berduri. Di sana, salah satu duri pohon tersebut masuk ke telapak kaki dalamnya dan membuatnya tewas. terus masih atas satu lagi, Marul Malaikat Harith. Jibril berjalan melewati Al-Has'atulatilah sambil memberi isyarat ke kepalanya. Kemudian kepalanya mengeluarkan muntah dan ia mati karenanya. Keluar muntah atau nana. Namanya muntah Iya, atau nana. harusnya nanah kayaknya, Syekh. Kalau muntah kan dari mulut. Iya, Iya. enggak ini nana, maksudnya nana. Langsung keluar. Karena doa. Fakatalau. Ini riwayat Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Di tafsirnya juga Ibnu Katsir. Kasih riwayat ini semuanya yang jadi sama mereka. Ini tadi apa? Berlihala atau apa itu tadi bilang? Atau melindungi Allah Ta'ala kepada nabinya dari orang yang menolok-olok. Jadi kita harus faham dari pelajaran ini hamba Allah Ta'ala yang ahli sidq, ahli ibadah, ahli istiqamah, pasti Allah Ta'ala marah kepada orang yang ganggu hambanya yang baik. Kita sudah belajar hadis. Kemarin belajar man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa musuhi waliku. Itu waliku siapa yang wali yang kita kemarin jelasin. Tandanya apa? Itu wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Itu tambah ibadah, istiqamah itu waliullah taala. Syaratnya benar-benar bukan bicara aja. Banyak bilang ini fulan wali. Kita lihat, wah ini orangnya tidak salat lagi. Main-main sama saudaranya. Tidak ada zikir. Kita lihat 2 hari, 3 hari. Ini wali siapa? Siapa yang bilang wali? Wali harus waliullah ahli ibadah, ahli istiqamah, ahli ta'ah. Kita waktu lihat wajahnya bisa faham ini benar wali atau tidak. Wallahu a'lam. Sudah cukup kaya hari ini belajarannya pas ini 1/2 jam juga karena mereka sibuk hari ini mau siap-siap pergi itu bahasan terus intikhabat ya, coblos ya kan namanya apa itu Bu, coblos atau coba Ya, tulis kata ya intikhab, Syekh. ya Mencoblos, memilih. mencoblos, mudah-mudahan lancar sukses juga juga Indonesia, negara Indonesia aman, selamat insyaallah tidak ada masalah ini. Kita harus tenang juga kadang-kadang di waktu ini apa bahasa Indonesia kemarin namanya waktu da'aya itu waktu mereka siap-siap kadang-kadang di antara kita ada yang jadikan fulan musuh karena dia mau pilih nomor 1 ini yang mau pilih nomor 2 ya kan. Harus kita keluarin dari hati kita yang kemarin kalau kena sedikit atau ada pendapat yang kurang apa namanya ini kurang bagus. Kadang-kadang keluar kata-kata ya ini ahli iman tahu Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu semuanya di tangan Allah Ta'ala. Mau kasih Anies, mau kasih Prabowo, mau kasih Ganjar atau namanya itu di tangan Allah Ta'ala. Kadang-kadang berubah hati di harinya. Ada berapa orang yang kita mau fulan. Ya, tapi di hari itu mereka berubah langsung pilih fulan. Dia selama 2 bulan atau 3 bulan yang lalu dia sama mau fulan, mau fulan, mau fulan. Tapi waktu pilih itu karena Allah Ta'ala bukan karena dia sendiri. Kadang-kadang itu ada sebab mereka bagi-bagi uang ya kan. Itu dimanapun, bukan di Indonesia. Dimanapun mereka di malamnya datang. Kasih envelope atau kasih sekarang transfer ya kan. Kasih envelope atau datang ke rumahnya. Kasih itu ya besok sudah. Ya itu alasan. Alasan aja.
Siapa yang mau jadi presiden atau jadi raja? Allah Ta'ala. Jadi kasih alasan yang biar kita, oh ini karena mereka beli suara ya kan. Karena mereka bayar. Aslinya sudah Allah Ta'ala. Kita lihat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan aman dan selamat. Jazakumullah khair. Alhamdulillah saya tidak punya hak. Jadi tenang 100% nggak ada pikir. Tadi tadi Bu siapa itu JV ya kan? Sampai tidak bisa baca lagi fikir ya masih jam berapa nih tidak baca Al-Quran. Alhamdulillah, nggak ada yang mau tanya atau mereka sudah siap pergi ya. JV ini tadi saya sebut Oh, saya namanya. tanya, Chef.